Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Latifah Azara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-23, yaitu DNS Server Master and Slave Server. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu ada konsep Master and Slave Server, kemudian kita akan melakukan konfigurasi Master dan Slave DNS Server, dan juga kita akan melakukan pengujian Master Slave DNS Server, dan yang terakhir kita akan melakukan konfigurasi permanen resolver ya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai konsep Master and Slave Server terlebih dahulu ya. Ini adalah topologi untuk pembahasan kali ini. Sebelumnya kita telah melakukan konfigurasi, yang mana DNS Server ini adalah sebagai localhost, dan dia sifatnya sebagai master atau aktif. Sebelumnya kita juga melakukan konfigurasi, yang mana kita mendefinisikan master pada DNS Server. Jadi terdapat dua sifat, yaitu ada master dan slave. Nah, kali ini kita akan membuat Ubuntu server sebagai server yang slave atau backup. Jadi nantinya jika server master ini yang di Debian server mati atau sleep, maka terdapat slave yang bersedia mengganti posisi master sebagai lokal DNS server. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi master DNS server. Jadi walaupun pada video sebelumnya itu kita sudah melakukan konfigurasi pada master server atau Debian server, yang ini kita harus tetap melakukan konfigurasi lagi jika kita ingin melakukan pembuatan backup server. Jadi nanti kita akan membuat Debian server ini melempar posisinya kepada Ubuntu server. Nah, ketika Debian server ini mati atau sleep, pada Debian server langsung saja kita masuk ke nano name.conf.local. Oke, di sini kita sudah mendefinisikan type master pada domain azara.com atau nama domain teman-teman ya. Sekarang kita akan melakukan transfer file ke backup server, dikonfigurasi domain pada bagian yang file. Yang ini ya, kemudian kita enter, lalu di sini kita tab. Di sini kita ketikkan allow strip transfer. Spasi kurung kurawal buka, spasi 10.10.10.3, kemudian titik koma, lalu spasi, dan kurung kurawal tutup, kemudian titik koma lagi. Nah, kalau teman-teman ingat 10.10.10.3 ini adalah IP dari Ubuntu server, dan di sini berarti kita akan mentransfer seluruh data DNS server ke 10.10.10.3, yang mana dia ini adalah slave ya. Nah, itu dia untuk konfigurasi forwarding zone-nya. Sekarang kita konfigurasikan reverse zone-nya ya. Sama seperti yang ini, kita ke bagian file terlebih dahulu. Kemudian kita enter, lalu kita tab satu kali. Kemudian kita ketikkan seperti tadi ya, yaitu allow strip transfer. Spasi kurung kurawal buka, spasi lagi 10.10.10.3. Titik koma, spasi kurung kurawal tutup. Kemudian titik koma lagi. Kemudian bisa kita save. Lalu kita cek apakah konfigurasinya terdapat error dengan name strip check conf. Oke, jika tidak ada output apapun itu, berarti konfigurasi kita ini aman ya, atau tidak ada masalah. Sekarang kita ganti serial number pada db.azara atau nama domain kalian dengan komen nano db.azara. Di sini untuk serial numbernya mau saya ganti menjadi 6. Kemudian kita tambahkan konfigurasi lagi, di mana kita akan membuat NS baru atau local server baru. Kita ke bagian NS1, kita beri space dengan enter, kemudian kita ketikkan tanda add, tab in, tab NS, tab, lalu di sini ketikkan ns2.azara.com. Oh ya, jangan lupa diakhiri oleh titik setelah .com ya. Kemudian kita definisikan NS2 ini siapa. Di sini kita ketikkan NS2 tab in, tab A, kemudian tab lagi, lalu kita ketikkan 10.10.10.3. Seperti ini, kemudian kita save. Lalu kita konfigurasikan pada db.10. Di sini kita ganti juga serial numbernya. Di sini sama seperti pada sebelumnya, saya ganti menjadi 6. Kemudian kita tambahkan konfigurasi baru yang akan memastikan bahwa 10.10.10.3 itu merupakan pointer atau IP address dari ns2.azara.com. Di sini kita ke bagian ns1 yang ini, yang baris kedua ya. Di sini kita enter, lalu kita ketikkan angka 3. Angka 3 ini maksudnya IP belakang dari Ubuntu server. Kemudian kita tab, ketikkan in.
Tap lagi. Di sini ketikkan pointer atau ptr. Tab. Di sini kita ketikkan ns2.azahra.com. Jangan lupa di akhir titik. Kemudian jika sudah kita save. Lalu kita cek apakah ada error atau tidak ya. Dengan komen named strip checkzone azahra.com db.azahra. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini kalau ada keterangan serial 6 oke, berarti tidak ada masalah atau aman ya. Kemudian kita cek lagi dengan named strip checkzone 10.10.10.in strip address.arpa db.10. Kemudian enter. Nah, di sini juga aman, tidak ada masalah apapun ya. Kemudian kita restart dengan komen systemctl restart pin 9. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi Slave DNS Server pada Ubuntu Server. Nah, di Ubuntu Server kita install dulu Paint 9-nya dengan komen apt install Paint 9. Oke, kita tunggu. Seperti biasa di sini ketikkan Y atau Y saja. Oke, di sini sudah selesai untuk penginstalannya ya. Lalu kita bisa masuk ke /etc/bin-nya ya. Lalu ls. Oke, kemudian kita masuk ke nano-name.conf.local. Di sini kita tulis konfigurasinya, yang mana konfigurasinya itu sama dengan konfigurasi pada master server. Di sini kita taruh sampai ke bawah, kemudian kita ketikkan zone, spasi, tanda petik, kemudian kita tulis nama domain kita. Jangan lupa tanda petik tutup, kemudian spasi, kurung kurawal buka, lalu enter, kemudian tab. Di sini kita ketikkan type slave. Kemudian titik koma, kemudian di sini kita enter, lalu kita tab lagi, kita ketikkan file, spasi, tanda petik, db.azahra, kemudian tanda petik lagi, lalu titik koma. Nah, di sini kenapa saya tidak mendefinisikan filenya dengan etc bin db.azahra seperti pada master DNS? Karena pada slave ini nantinya file tersebut tidak akan tersimpan pada etc/bin, yang mana nanti akan disimpan pada file /change/bin, yaitu berbeda dengan master yang disimpan pada etc/bin/db.azahra. Kemudian di sini kita enter, tab, kemudian kita ketikkan masters, ada S-nya ya, spasi, kurung kurawal buka, spasi IP dari Debian server atau master servernya yaitu 10.10.10.2, titik koma, kemudian spasi, kurung kurawal tutup. Nah, ini tuh maksudnya adalah kita mengakui bahwa kita sebagai slave dan masternya adalah IP 10.10.10.2, yaitu Debian server. Lalu di sini kita enter, kita kasih kurung kurawal tutup. Lalu diakhiri dengan titik koma. Sekarang kita konfigurasikan pada reverse zone-nya. Di sini kita kasih space dengan enter 2 kali. Kemudian kita tulis lagi zone, spasi, kemudian tanda petik. Di sini kita ketikkan 10.10.10.in strip address.arpa. Kemudian tanda petik, lalu spasi, dan tambahkan kurung kurawal buka. Kemudian kita enter, lalu di sini kita tab. Di sini kita ketikkan type slave, titik koma. Enter, lalu kita tab lagi. Di sini ketikkan file. Spasi, tanda petik, db.10. Tanda petik lagi, kemudian titik koma. Enter, lalu tab. Kemudian di sini kita ketikkan masters, ada tambahan S di belakangnya. Spasi, kurung kurawal buka, kemudian spasi lagi 10.10.10.2, titik koma, spasi, kurung kurawal tutup, dan jangan lupa diakhiri oleh titik koma. Oh ya, mohon maaf, di sini saya lupa kasih titik koma. Ya sudah, kemudian enter, kurung kurawal tutup, titik koma. Jika sudah, di sini bisa langsung kita save. Kemudian kita cek apakah ada error dengan komen name strip check conf.
Oke, jika hasilnya kosong tidak ada output apapun, berarti tidak ada error ya atau aman. Lalu kita pastikan dan masuk ke /var/change/bin. Jadi sebelumnya itu kita mendefinisikan konfigurasi kita untuk disimpan ke db.azara dan db.10. Begitu ya. Yang mana kita belum pernah membuat file tersebut pada Ubuntu server. Nah, lalu apakah kita akan membuat file tersebut? Jawabannya tentu saja tidak. Karena kita sudah mengakui bahwa mastersnya adalah 10.10.10.2 dan 10.10.10.2 juga sudah mengakui bahwasanya dia akan mentransfer file pada 10.10.10.3 di mana nantinya file seperti db.azara, db.10 itu akan ditransfer dan diberikan ke Ubuntu server pada /var/change/bin ini. Oke, di sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita lihat pada ls/var/change/bin. Enter. Nah, ini masih belum ada file db.azara dan db.10-nya. Maka di sini kita bisa restart sistemnya dulu dengan komen systemctl restart bin 9. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat lagi pada ls/var/change/bin. Oke, di sini untuk db.10 dan db azaranya sudah ada ya. Oh ya, jika ada merah-merah seperti ini, teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman lanjutkan saja, karena di sini saya juga tetap berhasil ya. Sekarang kita lanjut ke pengujian master and slave DNS server melalui Ubuntu Client. Di sini kita akan menguji apakah Debian server berhasil sebagai master dan Ubuntu server itu sebagai slave. Di sini kita konfigurasi resolver dulu dengan masuk ke nano/etc/resolve.conf. Kalau di teman-teman keterangannya unreadable, teman-teman bisa close saja. Kemudian tambahkan sudo di depan komen ini. Seperti ini, lalu enter. Nah, di sini untuk name server kita baru memasukkan 10.10.10.2 atau DNS server, Debian server. Jika teman-teman ingat bahwa sebenarnya kita sering melakukan konfigurasi DNS server 888 dan 88.4.4. Nah, 888 ini adalah konfigurasi DNS server master server dan yang 8844 itu adalah DNS server slave-nya. Jadi jika 88 mati, kita bisa menggunakan 8844. Begitu juga dengan konfigurasi yang akan kita lakukan sekarang, yang mana kita akan melakukan dua lokal DNS server, yaitu yang pertama adalah 10.10.10.2 dan yang kedua adalah 10.10.10.3. Yang mana kita akan melakukan dua lokal DNS server, yaitu yang pertama adalah 10.10.10.2 dan yang kedua adalah 10.10.10.3. Maka di sini kita tulis di bawah name server 10.10.2. Di sini kita ketikkan name server 10.10.10.3. Kemudian kita save. Lalu kita lakukan dig.azara.com. Nah, perhatikan bahwa di sini terdapat dua DNS server. Yang pertama adalah 10.10.10.2 dan yang kedua adalah 10.10.10.3. Lalu untuk azara.com, ini web servernya adalah 10.10.4. Lalu bagaimana cara kita menggunakannya? Di sini agar 10.10.10.3 menjadi master, berarti ya tinggal matikan saja 10.2-nya atau Debian servernya. Di sini untuk 10.2 saya coba selipkan. Di sini kita bisa save the machine state saja. Oke, di sini belum berubah. Saya coba lagi. Nah, maka di sini DNS servernya atau masternya ini berubah menjadi 10.10.10.3. Dan jika di sini saya nyalakan lagi Debian servernya, ke 10.2-nya sudah menyala kembali. Nah, jika di sini saya ulangi lagi komen yang tadi yaitu dig.azara.com, maka di sini masternya akan kembali menjadi 10.10.10.2. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu Client. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, jika Ubuntu Client ini mati, maka resolvernya itu akan kembali ke default. Dan untuk IP default atau konfigurasi default dari resolver itu berasal dari IP address yang didapatkan dari DHCP server. Di sini IP-nya adalah 172.16.1.24. Ini karena saya itu mendapatkannya dari DHCP server. Nah, jika kita ingin Ubuntu Client ini memiliki DNS server yang tetap, maka kita bisa melakukan konfigurasi DHCP server. Di sini kita bisa masuk ke setting. Di sini kita off-kan. Kemudian kita on-kan lagi. Lalu kita close.
Kemudian kita lihat ke sudo nano/etc/resolve.conf. Perhatikan bahwa dia kembali ke konfigurasi awal, menjadi name server 127. Lalu kita bisa ke router Debian. Di sini kita masuk ke nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Di sini kita taruh ke bawah. Oh, atau kita klik ctrl saja ya. Di sini kita ketikkan slightly different. Yang ini ya. Kemudian di sini pada option domain, yang ini kita ganti menjadi DNS lokal, yaitu 10.10.10.2, 10.10.10.3. Seperti ini. Nah, nanti pada Ubuntu client itu resolvernya bukan lagi 127, melainkan 10.2 dan juga 10.3. Di sini kita bisa save saja. Kemudian kita restart sistemnya dengan sistem ctl restart isc strip dhcp strip server. Oke, berhasil. Sekarang kita akan melakukan request IP ulang pada Ubuntu client. Di sini kita pergi ke setting. Di sini kita off-kan, lalu on-kan kembali, lalu kita klik logo gerigi ini. Nah, maka di sini DNS servernya berhasil ya, yakni 10.10.10.2 dan juga 10.10.10.3. Nah, di sini kita close dulu. Di sini bisa kita cek dik domainnya. Nah, maka di sini yang terjawab itu hanya nama domain azara.com saja. Ini ya. Sekian pembahasan saya pada bab yang ke-23 ini. Mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di video saya ini ada salah kata atau ada kalimat yang kurang jelas. Jika ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.